utuh ya. Nah, catatan kami bahwa klien saya tadi berulang-ulang menyampaikan bahwa dia sebulan harus didoktrin menghafal skenario tembak-menembak ya. Dan ketika dia harus sampaikan yang sebenarnya tentunya dia butuh waktu untuk mengingat kembali dan itu butuh proses yang tidak cepat ya. Karena saya ikut mendampingi bahwa ada tekanan psikologinya, kemudian kita harus datangkan dari rohaniawan, hal-hal seperti itu yang membuat klien saya juga sampaikan, tetapi perlu diingat bahwa itu tidak merubah-rubah BAP, tetapi dia menceritakan secara utuh ya. Kalau tadi disampaikan kan terkait BAP tanggal 5, itu BAP tanggal 5 menurut saya itu kan masih skenario, dia masih trauma, sehingga dalam penyampaiannya itu juga kan kalau perlu rekan-rekan ingat bahwa di tanggal itu adalah pergantian pengacara dari saudara Ferdy Sambo yang tadi sudah disampaikan ya. Nah itu disampaikanlah skenario. Nah terus ada catatan lagi terkait dengan BAP dari saudara ini Richard Eliezer terkait dengan yang memegang tangannya PC. Ya faktanya memang memegang, dia tidak bilang apa, tetapi wajahnya PC biasa-biasa saja. Ini kan fakta persidangan. Jadi menurut kami terus tadi coba disampaikan mengenai status justice collaborator ya. Yang menurut kami yang menilai itu adalah LPSK gitu loh, bukan tim pengacara. Jadi tidak boleh mereka menilai seperti itu. Karena assessment ini juga kan proses yang panjang. Tidak ada yang berubah-berubah, ini sesuai konsisten. Kalau ada hal yang baru, ini untuk melengkapi peristiwa pidana yang secara utuh ya. Nah, catatan kami juga terkait dengan yang apa tadi disampaikan oleh klien saya terkait bukti, ini saya mau tunjukkan ya. Nah, kepada rekan-rekan bahwa ini yang kejadian bahwa di tanggal ini ada juga malah. Ini Kuat Maruf sama Riga ada. Nah, taruh di apa? Jadi begini loh. Ini kami mau foto ya. Ini kan saudara PC memakai gelang ya. Ini memakai gelang. Yang kami mengambil foto kembali. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada gelangnya tapi agak kecil ya. Tetapi teman-teman bisa melihat. Nah, yang ajaibnya hari ini adalah PC sudah tidak memakai gelang tersebut. Saya tadi sempat foto lagi. Kiri sedikit bang. Kiri sedikit bang. Kiri lagi, Roni. Kamera kiri bang. Kiri ya bang. Bang kanan. Kiri. Bang boleh kiri bang. Lagi bang. Lagi bang. Terus. Oke. Satu. Pek. Dan Pak. Yes. Nah, di sini kan saya tadi yang sampaikan ke JPU itu lebih jelas ya terkait yang ini gelang. Kanan dikit bang. Ini yang screenshot ya tanggalnya ini ya 10 Juli. Terbang. Sebelah kiri bang boleh bang. Bang kiri abang boleh bang. Kiri bang boleh bang. Ya. Oke. Lanjut bang. Soal kaki mas, soal kaki mas, emang itu kakinya Pak Sambo mas? Cara bukti ini gimana mas? Ya, ini kan menjelaskan peristiwa mendukung keterangan dari saudara Ricky Rizal dan Kuat Maruf, di mana di situ ada Ferdy Sambo dan Putri Candrawati kalau keterangan klien saya kan. Kalau keterangan dari Ricky Rizal dan Kuat Maruf kan sudah jelas bahwa terkait dengan pemberian handphone. Itu yang kita sampaikan bahwa handphone ini kan terkait dengan kakinya ya. Ini yang gelang. Nah, hari ini saya mau foto ya. Saudara PC udah nggak pakai gelang. Pakai gelang nggak? Enggak ada. Pakai gelang nggak? Pakai gelang nggak? Saya tadi mau foto. Kiri bang. Kiri boleh bang. Iya.
Sekali lagi Pak. Airnya redup, Pak. Yes. Oke. Kan simpel. Kalau seandainya tidak terjadi apa-apa ya tetap aja pakai gelang gitu kan. Itu kan kalau seandainya dibantah hari ini terkait dengan foto tersebut yang disampaikan oleh klien saya. Jadi begini loh, terkait dengan keterangan klien saya adalah keterangan peristiwa pidana yang secara utuh ya, bukan peristiwa pidana yang sepotong. Dalam persidangan ini kemudian hal-hal yang muncul tentunya hakim akan berpatokan terhadap keterangan yang di muka persidangan ya. Terkait status JC tadi saya sudah sampaikan bahwa sampai saat ini LPSK tetap mendampingi, tetap mereka coba sampaikan saudara Richard Eliezer merubah BAP. Kalau saya mau sampaikan kepada publik, berapa kali mereka merubah BAP? Banyak kali juga. Sampai saudara Ricky dan saudara Kuatmaruf harus merubah BAP untuk mengikuti BAP mereka. Itu catatan kami sudah sampaikan di persidangan gitu ya. Tapi kalau mereka coba menyudutkan Richard Eliezer, menurut saya hakim akan menilai dan publik akan menilai. Buat kami, biarlah proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik dan transparan. Kalau terkait tadi dengan beberapa penasihat hukum dari kedua terdakwa berulang-ulang, itu maksudnya untuk mereka mengalami kembali si Richard, Iya, itu seperti apa? jadi mereka coba untuk menyudutkan Richard Eliezer sebagai seorang justice collaborator yang membuka kotak Pandora, ya kan? Mereka coba menyudutkan bahwa Richard Eliezer ini tidak berkata jujur. Nah ini dari awal kita sudah sampaikan, ketika mereka menyudutkan Joshua, kemudian bukti-bukti terpatahkan, sekarang mereka mau menyudutkan Richard Eliezer, ini maunya apa? Ya kan? Masa mau semua mau disudutkan begini kan? Tetapi begini loh, kita berpatokan terhadap persidangan ya, fakta. Apa yang disampaikan di muka persidangan itu merupakan fakta dan itu menjadi suatu rangkaian peristiwa pidana yang utuh. Itu kan majelis hakim sudah menyampaikan seperti itu. Jadi kalau seandainya hak dari para pengacara terdakwa sampaikan gitu silakan saja, tetapi mengenai bukti ini kita sudah sampaikan ke muka persidangan, biarlah majelis hakim yang akan menilai. Baru nih tadi kuasa hukum dari PC Febri sempat maju ke depan dan bilang bahwa bukti ini tidak relevan karena tidak terlihat amplop di meja itu, hanya ada kaki. Kan begini loh, fotonya begini. Ini kan tadi disampaikan bahwa sama Richard Eliezer bahwa meja ini kan panjang. Meja ini kan panjang gitu loh. Ini tangan nih, ini kan meja panjang. Ini kan orang kakinya begini. Amplopnya ada di sebelah sini. Ya artinya tapi yang dipermasalahkan silakan. Tidak terlihat dalam foto itu. Kalau kami adalah kenapa kami harus buktikan ini? Kenapa? Karena PC membantah bahwa dia ada di lantai 2. Ini adalah petunjuk, ada gelang tangan kelihatan gelangnya saudara PC, dugaan kami ini adalah PC kan, itu yang kita sampaikan ke persidangan gitu kan. Kalau disampaikan mengenai uang, ya uangnya ada di sebelah sini, tidak terfoto jelas. Ini gelangnya ini, ya kan? Saya pikir ini merupakan anugerah dari Tuhan ya, sehingga kita lihat bahwa ketika disampaikan bahwa Richard Eliezer keterangannya tidak sesuai, tetapi Tuhan memberikan jalan kepada adik kami ini Richard Eliezer karena handphonenya yang awalnya dianggap rusak dikembalikan kepada orang tua. Ternyata di handphone tersebut menyimpan bukti foto yang sangat penting terkait dengan keberadaan dari saudara F. Ini kita juga sampaikan juga bahwa klien saya sempat memfoto begini, iya kan? Dia dalam posisi waktu itu diperiksa di Propam. Ingat jamnya berapa? 7:30. Ini kan sesuai dengan keterangan klien saya. Mereka sampai 7:30, jam 8 mereka diperiksa kan, ya kan? Kiri bang. Ya. Ini handphonenya masih ada loh sebelum mereka disita. Nah ini semua alat bukti handphone ini sudah kita serahkan kepada jaksa. Saran kami kepada rekan-rekan yang bersidang ya, buat kami melakukan pembelaan yang benar. Tentunya jangan menyudutkan Richard Eliezer, adik kita ini. Tentunya saya pikir bahwa proses persidangan ini harus fair trial ya, harus berjalan. Jangan sampai satu sisi menyudutkan almarhum, kemudian sekarang coba menyudutkan Richard Eliezer. Tapi kembali lagi kita akan berbicara soal bukti dan fakta. Publik bisa menilai.